warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sehat hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan ini saya akan menyajikan tentang kerajinan bahan lunak. Pertemuan pertama tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, yaitu 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. 2. Kerajinan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. 3. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busana. Contoh, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisunya. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contoh, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyak ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi. Pada kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. 2. Memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa.
4. Merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikat. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. 6. Sebagai bagian dari karya seni karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam meskipun produktif dan menghasil. Tugas 1. Buatlah laporan tentang mengidentifikasi produk kerajinan bahan lunak, bahan dasar kerajinan, bentuk kerajinan bahan lunak, manfaat kerajinan bahan lunak yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalmu. Dikumpulkan melalui Google Classroom atau WA, diberi identitas nama, nomor absen, dan kelas. Cukup sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.